وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Sebenarnya nih Bang, kalau memang enggak ada jalan untuk viral, mungkin saya masih biasa-biasa aja. Nggak akan dipandang sebagai ustaz. Nah, memang itu memang udah dasarnya saya. Yuk kita kejar akhirat, insya Allah dunia akan mengikuti. Hai ibu bapak, ibu bapak, ibu bapak, hai kajut bedah. Hai ibu bapak, ibu bapak, ibu bapak, hai kajut bedah. Wateka sahu, wateka sahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat teras yang dimuliakan. Hari ini di episode ke-11, setelah episode 10 yang lalu, Dosi telah membajak studio teras ini. Nah, hari ini kita lanjutkan dengan narasumber yang tentunya sesuai dengan menjadi cita-cita kami di teras untuk menghadirkan orang-orang dan tokoh-tokoh yang menginspirasi, berbagi pengalaman hidupnya untuk kekayaan kita agar menjadi perhatian bagi generasi muda hari ini. Siapa hari ini kira-kira narasumber yang luar biasa tentunya. Tentunya ini salah satu anak muda yang juga digandrungi, insya Allah mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi anak muda generasi Islam Aceh. Dan tentunya juga viral di banyak media. Dan selalu hadir di saat sahur. Nah tentunya siapa beliau ini? Ya tidak asing. Ayo kita lihat profil berikut ini. Ibu bapak yang mantap dengan hai kajat bedau wadai kasar. Hai ibu bapak yang mantap dengan hai kajat bedau wadai kasar. Tak pesumbu pesumku ngajak tak paju ngan keluarga tak pesumbu pesumku ngajak tak paju ngan keluarga. Hai ibu bapak hai kajat bedau. Hai ibu bapak hai kajat bedau. Wateka sahu bulan Ramadan, bulan mulia jantan nyalakan tajam puasa. Bulan Ramadan, bulan mulia. Nah, sahabat teras tentunya kita sudah melihat profilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Nizpun Nahar rupanya. Kalau sekarang boleh kita bilang Ustadz ya. Ustadz Nizpun Nahar yang sekarang bukan hanya kita kenal sebagai talent yang ada di setiap kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan saja. Tapi Nizpun juga banyak kegiatan yang sekarang itu mengisi kegiatan-kegiatan seremoni. Baik tilawah maupun juga pembacaan doa. Yuk kita ulik soal apa nanti pertanyaan di awal. Tentunya kita minta sahabat teras untuk bisa melihat sosok Nizpun jauh lebih dekat. Nizpun apa nih kira-kira dalam waktu dekat Nizpun ada kegiatan apa nih sekarang? Kalau dalam waktu dekat ini belum ada sih Bang, masih seperti biasa ya. Paling kalau memang ada acara kita isi acara dengan apa itu namanya undangan-undangan tilawah, qori menjadi qori di pembukaan acara. Iya. Itu aja paling. Jadi kan kadang orang melihat Nizpun itu kan ketika, boleh diceritain dong, kira-kira itu awal mula Nizpun itu dikenal di beberapa media. Itu ceritanya seperti apa? Apakah ini hanya apa namanya, ya namanya biasa remaja di masjid, siap tilawah, rame-rame itu punya ide, punya kreativitas. Mungkin Nizpun bisa cerita. Mungkin saya bisa ceritain sedikit biodata saya ya. Oh, Oke. Oke. Jadi awalnya itu saya bukan
karena viral ini baru nampak, jadi jauh dari pada aksi membangunkan sahur di bulan Ramadan. Saya waktu kecil itu memang sudah terbiasa dan sudah dilatih oleh orang tua saya itu di bidang qori, di bidang tilawah Al-Quran. Jadi seiring berjalan waktu, saya itu kan gimana ya? Guru pertama itu kan mama saya. Mama saya itu memang guru tilawah. Oh, iya. Guru tilawah. Kemudian saya mengikuti jejak. Berarti dari kecil memang sudah ditempa oleh orang tua untuk bisa tilawah. Ya, tilawah. Tilawah itu ya sahabat teras supaya untuk lebih tahu ya. Tilawah itu pembacaan ayat suci Al-Quran itu dengan lantunan irama, dengan seni. Beda dengan tartil, dengan tartil itu hanya panjang pendek, bacaan imam, gitu ya. Nah ini tadi Nispu sudah sampaikan, jadi dia di awal sebelum viral sebenarnya didikan orang tua itu sejak kecil menginginkan seorang Nispu itu adalah seorang qori, jadi kurang begitu ya. Kira-kira semenjak perjalanan dari kecil sampai sekarang, Nispun itu betul-betul concern di tilawah ya? Ya, awalnya waktu kecil cuma iseng-iseng aja. Karena memang tuntutan orang tua ya. Jadi orang tua saya itu memang kepinginnya saya itu jadi qori. Nah, seiring berjalannya waktu, saya kan ikut MTQ nih. Ikut MTQ. Juara terus tuh? Juaranya cuma tingkat kanak-kanak. Semasa kanak-kanak itu masih ada juara 1 atau 2 dan 3. Kemudian sudah beranjak remaja, ya. Kemudian saya mengalami puber suara. Ya, itu dia. Biasa ada perubahan suara. Ya, perubahan suara. Jadi perubahan suara ini yang membuat saya itu minder akan tarik suara. Kalau udah suruh tarik suara itu saya udah minder kali itu, udah frustasi saya, karena memang itu yang paling membuat saya ingin jauh dari dunia tarik suara gitu. Rupanya sahabat teras, Nispun Nahar ini lebih kurang itu sama dengan perjalanan hidup saya. lebih kurang ya. Saya waktu kecil, Nispun, Anis ya. Abang dulu itu memang seorang qori, sama mungkin didikan kita orang tua. Cuma bedanya mama itu seorang tilawah ya. Seorang tilawah. Kalau abang memang enggak. Kalau bapak, mama itu memang ya artinya orang tua biasa yang tidak bisa tilawah. Dia memang dituntut untuk bisa tilawah. Jarak kecil anak sama juga nih merasa bahwa ketika remaja itu ada perubahan suara kita karena kita puber itu ya. Iya betul. Terus Anis artinya kan menjadi sebuah kebiasaan, sebuah kebiasaan bagi kita yang ya concern di bidang tilawah ini dalam tarik suara dalam membacakan Al-Quran. Nah itu apakah dari kecil itu sudah dapat tempat, artinya di samping ikut lomba-lomba atau musabaqah tilawatil Quran, itu ngisi-ngisi kegiatan-kegiatan, apakah di sekolah itu sudah mulai sampai dengan hari ini? Itu kalau waktu kecil itu belum Bang, kalau isi-isi acara itu belum. Tapi jadi ini kan ceritanya saya udah pecah suara nih, udah puber nih. Jadi saya beralih nih Bang. Mungkin merokok juga tuh Nis? Mungkin ada faktor rokok nggak kali? Enggak, memang kalau dulu tuh masih kecil belum kena rokok Bang. Oke. Itu memang murni karena puber? Iya. Rupanya puber juga bisa merubah suara. Terus saya mencoba di bidang lain Bang. Jadi di masa remaja itu saya sedikit agak menjauh daripada bidang qori-qori ini. Bidang larinya kemana? Saya larinya ke sanggar seni. Ya, itu di mana saya posisinya itu jadi vokalis. Jadi vokalis tradisi lah, vokalis seni tari. Seperti Rapi Geleng yang kita kenal. Mungkin Rapi Geleng itu asalnya dari Aceh Barat Daya, Mangging. Iya betul. Jadi tukang syairnya ya. Iya. Vokalinya di kegiatan bisa dibilang sebagai Anis Syahi ya. Jadi saya beralih ke situ Bang. Alhamdulillah saya udah konsisten di situ dan disitulah saya bisa merasakan yang namanya itu jam terbang. Itu dia. Karena sering tampil. Karena udah sering latihan, udah sering tampil ya.
Alhamdulillah dapat juga undangan di luar-luar Aceh, misalnya kayak Surabaya. Alhamdulillah nih sampai sekarang masih juga. Ada yang ke luar negeri nggak? Ada. Ada juga ya? Oh, luar biasa. Alhamdulillah. Nih sebelum ke situ nih, sebelum cerita Anis dapat penghargaan atau apresiasi masyarakat, kemudian bisa ngundang Anis dengan grup Anis sendiri itu. Ya. Boleh cerita nggak? Kira-kira di masa kecil sampai sekarang tuh Anis dalam keluarga itu seperti apa sih, Nis? Sebenarnya kalau di keluarga itu yang paling nurut ya, yang paling bukan nurut sih maksudnya, yang paling ngikut jejak ibu, jejak mama ya. Jadi itu memang saya yang paling. Berapa berkeluarga? Saya itu berkeluarganya 4 bersaudara. 4 bersaudara. Cowok semua. Oh, cowok semua ya? Jadi saya Nggak dipaksakan bahwa Anis harus ikut ibu. Jadi ya dipaksakan, memang dituntut saya harus mengikut jejak ibu. Nah, jadi dari situ sebenarnya saya kalau waktu kecil tuh kita memang belum berpikir gimana baik yang mana buruk, itu belum tahu ya. Jadi, cerita kalau sekolah itu mulainya apakah di sekolah agama atau sekolah umum? Enggak, kita kalau saya tuh memang dari kecil memang sekolah umum sampai sekarang. Sampai sekarang. Saya tuh nggak pernah di daya, itu nggak pernah. Belum. Malah kebalikan dari pemikiran orang ya. Iya. Anis yang begitu viral, mereka pasti ulik tuh, Anis nih pesantren mana? Iya, benar. Bisa jadi begitu ya? Iya, banyak Bang. Banyak gitu ya? Banyak. Nah, Anis ini kan kembali, tadi Anis bilang sampein ke kita, supaya sahabat teras juga tahu sosok Anis ini, bahwa tadi udah cerita bagaimana pengalaman orang tua menginginkan Anis sosok untuk bisa membaca Al-Quran dengan tilawah dan membanggakan keluarga. Iya. Nah, terbukti hari ini kan Anis terselamatkan, artinya punya skill dan keterampilan di bidang itu yang membawa Anis, ya artinya dalam tanda kutip ya, artinya orang dianggap punya prestasi, punya sesuatu. Nah, satu yang paling berat bagi orang-orang yang dalam tanda kutip dianggap lebih agamis, lebih religius gitu kan. Nah, sosok Anis yang dianggap religius ini, bagaimana sih Nis dengan fenomena usia remaja dan sekarang sudah menjadi sosok yang dewasa, dengan sosok Anis yang melekat dengan religius itu dengan tantangan kehidupan? Gimana tuh ceritanya? Coba. Jadi ini kalau bicara masalah seseorang yang agamis ya, sebenarnya saya itu memang masih jauh kali. Nah, cuman karena bidang saya memang sedikit kegiatannya lebih ke agama, ya, lebih ke agama, jadi langsung dipandang sebagai ustadz gitu kan. Padahal kalau dari saya sendiri pribadi, saya masih menganggap diri saya ini masih jauh kali dari kata-kata ustadz, alim gitu ya kan. Karena memang sebenarnya nih Bang, kalau memang enggak ada jalan untuk viral, mungkin saya masih biasa-biasa aja. Nggak akan dipandang sebagai ustadz. Nah, memang itu memang udah dasarnya saya. Jadi kalau memang udah dipandang seperti ini, saya itu harus mengontrol diri. Ya, mengontrol diri, terus harus profesional aja Bang. Misalnya ini lagi di majelis. Nah, itu saya memang harus sebaik-baiknya orang lah gitu. Jadi kalau seandainya di luar, kalau di luar itu saya biasa, nongkrong biasa, itu biasa aja, saya nggak ada pakai peci, jadi setelan boleh dibilang lebih moderat ya. Iya, lebih moderat gitu ya. Jadi setelan saya tuh memang biasa aja, nggak ada. Tentu dalam pembawaan kita, apalagi kita dikontrol dengan kehidupan sosial, karena kita dianggap melafadzkan, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, itu dianggap orang tanda kutip lebih religius, lebih alim, apalagi dengan label kita yang bisa pimpin baca doa, itu dianggap ustadz. Ya. Nah itu kan berat bagi kita, secara kontrol sosial diri kita ini kan, bagaimana image kita jaga, itu seperti apa sih Nis untuk menjaga itu? Itu sebenarnya memang sangat berat Bang ya. Berat ya? Sangat berat. Karena gimana ya, saya alhamdulillah memang udah sampai di titik ini. Itu ujian saya tuh lebih ketika saya ke arah religi, malah itu yang lebih berat ujiannya daripada saya di luar. Kalau di luar mungkin saya cuma ujian-ujian apalah, pertemanan gitu kan, pertemanan tongkrong-tongkrong gitu kan. Tapi kalau di sini saya diuji itu kelakuan saya diperhatikan. Pasti. Ya, diperhatikan begitu. Iya, kalau udah ke arah yang religi ya.
Jadi itu memang yang membuat saya itu sebenarnya Terbebani nggak? terbebani. Tapi seiring berjalannya waktu, mungkin saya juga sadar ya, ya mau kayak manapun ini mungkin jalan dari Allah. Oke. Nah, ini jalan dari Allah. Jadi saya itu cuma tinggal menjaga aja apa yang udah diberikan kelebihan oleh Allah. Gitu. Tahu nggak Nis, ini kan nggak semua anak muda itu bisa seperti Anis. Ya, kita setuju ya Sobat Teras ya, bahwa Anis ini punya talenta yang boleh dikatakan nggak semua orang bisa punya kekhasan dari kemampuan suara Anis yang melafadzkan, melantunkan syair-syair, selawat, atau juga takbir, kemudian juga syair-syair sahur yang sudah viral-viral itu ya. Nanti ya artinya Sahabat Teras pasti tahu lah Anis seperti apa ya. Ketika udah bulan Ramadan, kalau di Aceh itu udah pasti nyarinya yang di Berawi, Masjid Berawi. Masih di situ ya Anis? Iya, masih Pak. Ya, tapi tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Anis ya. Karena label seorang yang lebih dekat dengan nilai religius ya. Ini maaf nih Anis. Kalau usia remaja dan sekarang sebelum nikah nih. Anis sekarang udah nikah ya? Ya, alhamdulillah udah nikah. Udah nikah. Sebelumnya itu kan orang melihat, ini Anisnya pacaran atau enggak? Iya. Nah itu dia yang tadi saya maksud ya. Jadi sebelum nikah itu ujian saya tuh lebih berat Bang. Nah, karena memang saya tuh udah terlanjur gimana ya? Saya tuh udah terlanjur dekat sama sama istri saya yang sekarang. Terlanjur? Udah terlanjur dekat. Aduh, kasihan banget dulu kan bilang terlanjur. Tapi memang cinta ya? Alhamdulillah cinta. Oke. Kita hati-hati nih. Ini direkam, nanti ini diviralkan juga. Diviralkan ya? Oh, muncul di TikTok ya. Ya Nis, ya artinya kita tahu lah ya. Mudah-mudahan Abang juga secara pribadi lihat tuh konten-konten Anis. Kemarin sempat kontennya itu mencapai 50-an juta malah ya? Iya, 5 juta. 5 juta ya, 5 juta. Dan itu menurut saya sesuatu yang konten yang luar biasa. Tentunya pengikut atau juga yang view atau yang follower Anis mungkin di IG mungkin udah bejibun ya. Nah ini satu kebanggaan di sini. Nah ini tentu kan orang melihat sosok Anis sebelum nikah dan sesudah nikah. Nah kalau sebelum nikah pastilah ya. Begitu Anis katakan dan terlanjur cinta tadi, ada nggak goyangan-goyangan sosok-sosok lain yang muncul karena Anis udah viral itu ya? Saya cerita lah sedikit. Iya. Mungkin yang namanya juga udah jalan yang ke serius itu memang harus ada godaan Bang. Semakin kita serius dalam hubungan itu makin banyak ujiannya tuh. Nah, tapi mampu kamu lewati? Sebenarnya kalau dari pribadi memang nggak sanggup lagi. Atau sempat kesleo? Enggak. Insya Allah enggak. Alhamdulillah enggak sampai ke inilah berpaling lah. Oke. Cuman karena istri saya yang mengerti, nah itu dia. Alhamdulillah saya diberikan pasangan yang memang mengerti keadaan dan kondisi saya pada saat itu. Oke. Jadi karena memang saya kan ini ceritanya udah jadi public figure. Jadi banyaklah komunikasi dengan banyak orang. Lintas generasi juga pasti. Cewek-cewek cantik juga nih, siapa kita ganteng, manis dan punya talenta luar biasa, pasti banyak pengagumnya, pasti banyak fansnya. Banyak. Nggak tergoda? Kalau tergoda itu, alhamdulillah memang nggak sempat Bang, karena memang gimana ya? Karena istrinya jauh lebih. Dia lebih mengerti, karena dia lebih mengerti, jadi kita tuh pun agak nggak sampai hati untuk berpaling. Tapi seandainya dia kekang mungkin, nah itulah dia kan sesuatu yang terlalu dikekang itu memang nggak bagus juga. Ingat tuh, bagus tuh. Ini pesan Anis bagi istri-istri yang lain. Istri Anis rupanya nggak ngekang Anis, sehingga Anis juga bisa menjaga bahwa ya harus dilakukan kewajiban kita untuk menjaga cinta yang sebenarnya di keluarga itu. Intinya saling percaya aja. Nis, lebih lanjut lah, kalau mau tanya. Cita-cita Anis memang seperti ini dari kecil? Kalau cita-cita sebenarnya bukan seperti ini Bang. Saya memang lebih cita-cita ya, lebih ke dunia pemerintahan. Oh pegawai negeri gitu ya? Pegawai. Atau anggota DPR? Oh ya. Kayak Abang gitu ya? Mungkin Insya Allah Bang.
kapan ada kesempatan nanti, insya Allah. Semua akan ada kesempatan. Setiap pemilu pasti itu semua partai nyari yang figur-figur seperti Anies. Iya, iya, iya. Ya, karena kan sudah ada pengikutnya, ada fans-nya, kemudian juga ada, ya ibaratnya kalau untuk popularitas, Anies sudah pasti banyak yang kenal. Iya. Tinggal Anies memanfaatkan popularitas itu ke arah hal-hal yang kira-kira Anies bisa lakukan, mau kemana arahnya gitu ya. Nah, Abang mendoakan lah kalau Anies mau masuk partai politik, ya ini Abang goda nih. Iya. Abang. Nanti di luar ini ya, Bang. Baik. Sahabat terasa mungkin setengah jalan kita udah cerita, mungkin dari sosok Anies di kecil, di keluarga, kemudian kapan dia mulai viral, rupanya sosok Anies itu ada sosok yang berbeda dengan apa yang kita lihat di media sosial ya. Ada sosok yang Anies sebenarnya itu tidak menjadi harapannya, tapi memang udah jalannya ya Anies ya, nanti tulus juga Benar. melakukan itu. Ya. Nis, di samping cita-cita dia Bang tanya, Ya. ini kemarin waktu viral tuh Nis, terpikir nggak kamu tuh viral luar biasa sehingga kamu punya penonton atau daya tarik tersendiri? Ya. Itu mulainya seperti apa sih ide sampai bisa buat kreativitas untuk membangunkan orang sahur dengan metode itu? Ya. Awalnya memang saya memang nggak pernah terpikir akan viral. Oke. Akan viral aksi membangunkan sahur karena kami udah jauh dari hari viral itu, jauh dari waktu viral. Kami udah 10 tahun Bang membangunkan sahur. 10 tahun. Udah 10 sebenarnya. tahun. Jadi viralnya Jadi itu memang dari kecil kan. 2-3 tahun ini ya. Viralnya Cuman karena baru-baru media ini. sosialnya, Iya. baru hari ini ada Instagram, Iya. YouTube. Karena mungkin efek media sosial yang memang udah ini ya, udah udah berkembang. berkembang. Padahal udah 10 tahun itu. Udah 10 tahun Bang. Jadi itu banyak juga tuh goncangan dan ujiannya. Sempat ada penghasilan nggak nih ketika, ya tentunya ketika kalian upload di YouTube, tentu kan menjadi sebuah konsumsi yang dilihat masyarakat atau siapapun viewernya, dan itu punya pemasukan bagi kalian. Ada nggak konten itu yang ada pemasukannya? Kalau memang udah masuk ke YouTube dan viral, Itu sempat? itu memang udah pasti dapat. Ada, sampai Ada. berapa kemarin? Ada puluhan juta lah. Puluhan juta ya? Iya. Itu bagi-bagi dong? Bagi-bagi, karena kan itu kontennya sama-sama Bang. Sama ya? Cuman kan bedanya cuma di posisinya aja. Nah, kalau posisi saya tuh kan, saya itu lebih Leader ya? lebih leadernya, lebih utama. Jadi apa-apa mau baik ataupun buruk kejadiannya nanti saya kan yang tanggung jawab. Jadi saya yang disorot nih ceritanya. Oke. Jadi kalau di pembagian mungkin situlah bedanya. Jadi boleh mungkin kami pengen dengar lah ya, walaupun bukan lebaran Ramadan ya. Iya, iya. Ya, Anies bisa inilah semacam seperti apa sih gaya panggilan orang sahur itu? Ya. Ya. Boleh Jadi dikasih kontennya. ya. Jadi sebelumnya inisiatif ini karena berawal dari keluhan warga, Bang. Oke. Jadi dulu tuh enggak dulu sih, sampai sekarang masih ada juga yang orang yang membangunkan sahur dengan kata-kata sahur bedoh, udah gitu aja. Iya. Jadi orang tuh malah ada yang kasar kata-katanya. Sahur nyoka poh nyamuk di darah. Udah diulok-ulok, udah jadi olokan gitu ya kan. Jadi malah kita kebangun itu jengkel. jengkel. Malah ada waktu di kata-kata sahur tuh ada dibuat kayak suara orang itu ayam apa tuh namanya kur gitu ya kan. Yang membangunkan Sahur ayam, gitu ya kan, panjang gitu. Jadi pernah kami seperti itu. Jadi besok harinya itu jadi keluhan warga Bang. Sampai ada datang warga ke tempat protes kami, menegur protes ya. Ini coba kalau bangunkan sahur tuh yang sopan Bang. Kalau kayak gini bukan orang malah bangun. Nah gitu katanya. Jadi karena berawal dari situ kami dari remaja masjid Kampung Merawi timbul inisiatif ini gimana caranya kita bangunkan sahur itu tapi orang nggak marah, tapi bisa jadi orang harus suka. Coba kalau misalnya kita pakai syair bagus nggak? Oke. Mulai awalnya. Mulailah. Itu gitu. berapa orang tuh? Itu kalau memang dihitung nggak bisa dihitung Bang Rame karena memang spontanitas. Iya, itu mulai dari. Kalian memang sering di situ nongkrong. Iya, tongkrongannya memang di masjid. Di Masjid Berawi. Di depan masjid ya. Iya, Jadi selama bulan puasa itu memang anak muda Berawi memang tongkrongannya nggak ada tempat lain. Kalau memang mau minum kopi, beli kopi, minum di depan teras masjid. Nah, gitulah.
Jadi kalau memang dihitung, nggak sanggup dihitung. Mulai dari abang-abang senior kami, Oke. Oh, ada yang ada, lebih senior. ada yang lebih senior, ada yang lebih junior, bahkan anak-anak yang baru-baru bisa jalan, itu diizinin sama orang tuanya untuk bangunkan sahur. Nah, waktu awalnya itu tadi yang Anis ceritain, itu idenya ide bareng-bareng berarti. Ya, ide bareng-bareng itu memang idenya dari abang-abang senior kami. Oh, itu berarti ide senior. Jadi, Ngajak nih, ini dengan protes warga tadi, Iya. keluhan tadi, cobalah kita cari model yang seperti apa, gaya untuk kita memanggil atau juga membangunkan orang sahur. Iya. Seperti apa sih, Nis? Kemudian timbullah inisiatif. Oke, inisiatif. Terrilis terrilis juga syair yang udah kawan-kawan lihat Viral, semua, ya. viral semua. Ulang Jadi, sedikit aja, Nis. Seperti ini syairnya. Hai ibu bapak, ibu bapak, ibu bapak, hai kajut beda. Hai ibu bapak, ibu bapak, ibu bapak, hai kajut beda. Wateka sahur, wateka sahur. Nah, itu selama 10 tahun, Bang. Gitu ya. Kayak gitu. Tapi nggak ada yang open, cuman bagus aja. Maksudnya sopan aja. Paling di lingkungan itu saja. Iya, dan nggak ada pernah kami dengar kata-kata apresiasi dari orang, wah bagus Nggak ada, ini. ya? Nggak ada. Selama 10 tahun itu nggak ada. Nah, viralnya itu mulai kapan? Nah, Itu viralnya itu di waktu pandemi, Bang. Oke. 2020. 2019 itu sempat viral, tapi di ujung Ramadan. Jadi kami kan misalnya di ujung Ramadan nih mau bangunkan sahur. Oke. Hari terakhir bangunin sahur, karena besoknya misalnya hari raya. Kan? Jadi karena di yang terakhir ini viral, kan mesti tanggung tuh. Nanggung. Terbawanya ke tahun depan. Padahal di tahun 2019 akhir itu udah mulai viral. naik. Nah, Mulai itu banyak yang viewers di YouTube juga udah banyak. Oh. Nah, mungkin karena tanggung nih, orang menanti-nanti ini tahun berikutnya. 2020 Pas ditambah pandemi pula lagi. ditambah dengan pandemi, orang di mana-mana tuh nggak bisa keluar, main Cuma HP. lihat handphone. Cuman main HP aja Iya, orang. benar. Karena mungkin faktor orang nggak kemana-mana, cuma Iya. sibuk sama HP Benar, dan media benar, sosialnya, makanya mungkin jadi viral. Viral. Viral itu yang paling meledak tuh 2020. Itu begitu viral itu apalah ya? Ya, dari situlah sebenarnya panik juga. Oh, kalian panik malah ya? Panik ya. Kok ini banyak yang komen nih? Bagus. Tapi alhamdulillah komennya Baik, bagus semua. positif semua. Positif semua. Apalagi orang di luar Aceh. Sebenarnya teras sudah lama ya, kalau nggak salah kita di episode awal-awal itu melihat sosok Anis untuk kita uli. Iya. Ya, cuma nggak dapat kesempatan Anis, kontaknya kita belum dapat, dan waktu Anis juga sulit sekali. Ya, Bang Safar juga sibuk. Giliran saya bisa nih Bang Safar yang lebih sibuk. Ya wajar lah kita tahu kan profesi Bang Safar ini seperti apa. Ya paling tidak alhamdulillah ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya dengan Anis, hari ini kita ketemu dan bisa ya saling bercerita tentang sosok Anis, dan mudah-mudahan ini jadi inspirasi bagi anak-anak muda lainnya, Anis. Nah, itu setelah viral, Anis, tentu kan menjaga supaya sosok Anis ini terus menjadi inspirasi bagi anak-anak muda. Ya. Pesan Anis untuk anak-anak muda hari ini, Anis, dengan dinamika narkoba, kemudian pelecehan seks bebas dan lain-lain, game online yang merajalela luar biasa ini kan. Bagaimana nih ke hal positif yang motivasi yang Anis bisa cerita ke sahabat teras? Kalau pesan saya memang nggak baik-baik kali, tapi saya bisa berpesan seperti ini, Bang. Di zaman yang modern ini, apa-apa itu kalau di media sosial itu mudah kali. Mau kita kemana arahnya kita nih? Kita bermedia sosial itu ke arahnya kemana? Mau ke jalan yang yang baik bisa, dan yang nggak baik juga lebih bisa. Tapi ini pesan saya untuk anak-anak muda Indonesia, khususnya di Aceh ya. Jadi mau kayak manapun kita bermedia sosial, cobalah bermedia sosial dengan bijak. Terus berkehidupan dengan gini, intinya jangan lupa ini selingkan akhirat. Jadi dunia itu tetap kita jalani terus. Maksudnya yang duniawi tetap kita ini, tapi akhiratnya jangan dilupakan. Ibaratnya ada
ada semacam filosofi Islam, kejarlah akhiratmu, dunia akan mengikuti. Iya. Ya kan? Iya. Artinya ada keseimbangan dunia dan akhirat. Iya. Itu mungkin lebih kurangnya Iya. ketika Maksudnya seperti itu, Bang. motivasi Anies disampaikan kepada kita semua. Sahabat Teras, mungkin tanpa terasa, mungkin berapa menit perjalanan pembicaraan kami dengan sosok Nispu Nahar, ya sosok yang mungkin menjadi harapan besar, itu terus mengisi waktu-waktu kita baik di bulan Ramadan maupun juga waktu-waktu dalam perhelatan kegiatan keagamaan dan juga seni dan budaya. Tadi Anies mengisi tilawah di acara-acara seremoni. Kemudian juga Anies juga mengisi bacaan doa, kadang-kadang disuruh dalam kegiatan seremoni juga. Kemudian Anies juga bisa menjadi penyair atau syekh di dalam sebuah komunitas tarian. Ya. Kemudian Anies juga ya tentu kita tahu punya talenta yang ketika saat membangunkan orang dalam keadaan tidur untuk sahur, ya kan? Tahun depan, ini kan sudah Rabiul Awal, ya kan? Masuk Rabiul, udah mau deket-deket nih, dan mau mungkin di bulan-bulan 3 nanti kita udah berpuasa lagi. Persiapannya ini sudah dibicarakan sama teman-teman nih. Sebenarnya kita ini nggak ada persiapan apa-apa. Ada ya. Kita itu ngalir aja seperti biasa karena memang semenjak viral ini banyak orang yang bilang gini, coba buat sesuatu yang baru lagi, coba buat lagu yang baru lagi. Nah, gitulah pokoknya kan. Sesuatu yang ada baru. inovasi, ada dinamisasi terhadap apa yang sudah kita lakukan. Tentunya orang menunggu nih, ini kreativitas mereka apalagi ya, apalagi. Itu sedang ada nggak perbincangan itu dengan teman-teman? Itu sempat ada pembicaraan seperti itu, Bang. Tapi setelah kami pikir-pikir, kalau memang niatnya untuk viral, itu memang nggak perlu dibuat-buat. Jadi viral itu memang dia apa itu namanya, Bang? Biar berjalan. Iya, berjalan gitu aja dia. Karena kalau dibuat-buat, apalagi ini kontennya di masjid, Bang. Iya. Di masjid itu sangat sensitif. Seperti ini aja kami udah ada juga yang memang nggak suka kan? Iya, pasti. Komentar-komentar yang memang nggak layak dikeluarkan juga. Namanya netizen. Iya, namanya. Jadi, Maha benar netizen punya segala komentar. Iya, gitu. Jadi kami untuk menjaga hal-hal yang seperti itu, jadi kami biasakan udah gitu aja, nggak usah dibuat-buat. Karena kalau dibuat nanti dibilang kayak gini. Ya cari popularitas. Udah dibuat album ke masjid. Udah mau nyanyi-nyanyi ke masjid. Nyari konten, nyari duit, macam-macam. Macam tuh. Itulah netizen. Kalau mau viral kayak gitu kali ya, gitu. Jangan sampai kayak gitu. Tapi saran abang, ya apapun itu komentar orang, ya kalau itu selagi kebaikan yang sedang kalian tanam, itu kalian bagi, jangan pernah mau kalah terhadap pendapat itu. Itu menurut saya. Siap. Kemudian Nis, mungkin ada nggak harapan lain yang Anies belum dapat atau sebuah cita-cita besar di sosok Anies dengan kehidupan yang ditopang oleh keluarga dari kecil, sekarang sudah berkeluarga, apa nih yang belum kesampaian dari harapan itu, yang kira-kira itu menjadi cita-cita Anies kalau dapat kesempatan itu, mau pengen apa gitu? Saya tuh memang kalau cita-cita memang nggak terlalu tinggi-tinggi gitu, Bang. Ya, saya tuh cuman mau saya tuh berguna bagi banyak orang. Jadi apa-apa yang baik dari saya itu memang bisa dicontoh sama anak-anak muda sekarang. Yang baik-baik aja nih, yang nggak baiknya jangan dicontoh. Gitu. Itu aja harapan saya, Bang, untuk generasi muda sekarang. Aduh, lama-lama kita melihat Anies ini sosok yang dibilang nggak percaya diri, memang mudah percaya dirinya, cuma lebih banyak tahu dirinya, dan itu luar biasa. Itu perlu kita contoh. Saya lebih banyak tahu dirinya daripada percaya diri. Karena memang lebih bagus begitu, kepercayaan diri itu. Tapi saya pernah duduk sama Bang Safar. Bang Safar tuh balance ya. Itu sepertinya saya harus belajar sama Bang Safar nih. Enggak, Bang juga masih belajar. Iya. Harus balance sebenarnya. Sahabat Teras, saya mungkin sebelum menutup ya, dan juga menyampaikan pesan terakhir atau juga closing statement dari Anies, mau uji nih suara Anies dengan suara saya ketika melafadzkan tilawah. Iya. Ya. Kira-kira Anies siap ini kira-kira. Surat apa kita mau baca nih? Kita surah Ibrahim aja ya, Bang. Surah Ibrahim, Laisa Kartum, ya surat ayat 7 ya. Ayat 7 tentang mensyukuri nikmat. Kira-kira pakai seni tilawah. Tapi kita satu-satu ayat aja, Bang. Itu kira-kira Anies ininya apa?
Apa tuh? Mau ras, bayati, Oh, ya. jas, siqah, soba, nahwan, jaka. Ini yang mana nih? Kita ini sama-sama orang ABG ya, Bang. Ada belah di Grute. Jadi ada belah di Grute itu dia. Seleranya memang di nada-nada yang tinggi, seperti ras, bayati, sikah. Nah, jadi kita keras saja ya. Gas. Gas. Iya. Oke, kita mulai ya. Surat Ibrahim. Ya. Ya. Ayat 7. Ayat 7. Ya. Siapa dulu? Ayah bang tentunya karena abang yang uji. Otomatis dong. Oke. Abang tinggal ngikutin. Oke, Ya. siap. Oke, Anis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Oh, luar biasa nih, Nis. Saya malah ngos-ngosan nih kalau begini sekali. Tapi saya coba. Ya, coba yuk, Bang. Oke. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا. Allah, Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. فإن الله لغني حميد. Allah. Nah, kenapa saya tawarkan makam ras? Oke. Karena memang saya tahu anak-anak belah di Grute, suaranya itu tinggi-tinggi, Bang. Nah, itu memang udah ciri khas. Tapi Ya. kembali lagi tadi cerita Anis di awal gitu kan, ketika ada perubahan suara, kalau dari kecil dulu kita tingkat 3-4-nya masih sampai. Iya, benar. Kalau sekarang ya 3 itu udah ngos-ngosan Iya, ya betul. kan, Anis ya. Tinggal kita jaga aja. Iya, Maksudnya jaga. hati-hati, was-was. Iya. Oh, kira-kira nih nggak sanggup cari jalan pintas. Oke, yuk kita mulai dari ayat yang ke-7 gitu, bareng-bareng kita Anis. Ya. Ya. Dari Oke. وَإِذْ تَعَالَى رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Allah. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Allah. Aduh, luar biasa. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي
Subhanallah. Masya Allah. Ya Allah, Masya Luar Allah, biasa. Tabarakallah. Saya sangat terharu ada jarang-jarang ya ada orang yang memang sudah karirnya seperti ini tapi masih bisa melantunkan ayat suci Al-Quran itu dengan seni tilawah. Itu sangat jarang, Bang. Tapi saya malam hari ini terharu ya. Saya sangat senang bisa bertemu dengan Abang malam ini. Insya Allah satu kebanggaan bagi saya. Ya, saya juga. Mudah-mudahan kita saling mendoakan Anis. Abang juga mendoakan agar Anis semakin lebih baik ya. Amin, amin. Artinya makin dijaga iman dan ketekunan Anis dengan apa yang Anis tekuni hari ini tentunya membuat Anis sebagai sosok yang menginspirasi bagi kita yang anak-anak muda ini. Soal saya Anis ya apa ya mungkin karena dasar tadi ya saya katakan Ya, bahwa karena memang dasar Abang dari tilawah dari kecil ya. ya mudah-mudahan ini Anis bisa kamu ngikutin. Artinya tadi Anis juga punya keinginan tuh di pemerintahan. Saya mendoakan nih, saya orang pertama mungkin malam ini mendoakan Allah mudahkan, berikan jalan Anis untuk bisa masuk apakah ke partai politik atau lulus ke pegawai negeri. Ya, amin. Nah mudah-mudahan ini bisa kita doakan agar Anis bisa berbuat lebih baik untuk umat dan bangsa ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Anis mungkin closing statement dari sahabat teras ada yang mau disampaikan? Nggak lagi Bang, ini Udah cukup? udah cukup. Cukup. Terima kasih Anis waktunya. Ya, sama-sama Bang. Abang mendoakan ya sekali lagi untuk kebaikan kita semua. Mudah-mudahan seperti filosofi yang tadi kita sampaikan, yuk kita kejar akhirat, insya Allah dunia akan mengikuti. Sahabat teras, kami undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.